Yang kedua nih, ini tidak mudah menghakimi. Ini maksudnya gimana nih? Oh. Kata anak sanawiyah ini, wah panjang sekali pola pikirnya sampai sana ya. Memang luar biasa kok. Betul, luar Cara biasa. berpikir Ini mereka. anak-anak didik Ustadz Firmandi ya, Dalam banget semuanya. itu. Wali kelas 7 ya Ustadz ya? Bukan, saya Oh iya, tahun lalu ya. Tahun lalu. Iya. Tapi yang sekarang bukan. Bukan. Kata mereka salah satunya ada yang mengatakan bahwa dewasa itu tidak mudah menghakimi. Ini bagaimana nih pandangannya? Tidak mudah menghakimi ini masuk nggak kategori ini? Iya. Jadi apa ya? Mungkin maksudnya bagaimana? Tidak mudah menghakimi tidak itu. mencap orang lain. Oh. Mungkin ya. Tidak mencap orang lain tanpa kita tahu itu kenyataannya seperti apa. Nah, Oke. Kita melihat kita melihat perbuatan orang lain, lalu mungkin ada orang lain ketika seorang melakukan satu hal, lalu ada orang lain yang mengatakan, ih si eta mah itu. Bener. Ih, si Sering-sering eta gitu mah- ih, si kejadian eta mah sering. gitu. Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka Maksudkan. gitu kan. Oke. Kita tidak tahu latar belakang mereka melakukan hal tersebut. Uh-uh. Jadi kita lebih bijak, tidak mudah mencap orang lain. Tidak mudah menghakimi bahasanya di sini ya. Karena kan Berarti hakim saja untuk menghakimi atau untuk Memvonis. memvonis atau ini Harus ada sekolah dulu. pertimbangan. Harus- Ya, sekolah dulu. Benar, sekolah. Harus sekolah dulu. Pertimbangan segala macam dengan saksi, dengan pengacara segala macam baru memvonis bersalah atau tidak. Kan berapa tahun? Salah. Nah, kita cuma melihat orang lain. Siapa seperti gitu? Enggak bisa gitu. Ya. berarti hakim, jaksa penuntut umum ya, mereka dengan mudahnya menghakimi, mereka belum dewasa berarti. Kan tadi sudah dibilang, dikatakan. Anda dengar tidak? Udah bercanda. Ada proses Oke. mereka mah. Iya. Ada proses. Kita kan kalau Udah menurut Om Mami. dalam sehari-hari kita kan nggak gitu. Oke, bagus. Terima kasih pendapatnya Om Firman. Sekarang Om Mami gimana? Menurut Om Mami tidak mudah menghakimi, setuju nggak kira-kira? buat saya kalau Allah saja tidak menghakimi sampai hari penghakiman itu tiba, Bobo. Gimana? kenapa kita harus? Iya. Gitu kan? Jadi kan benar tadi apa? Kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu kejadian. Gitu ya. Betapa banyak effort gitu ya, betapa banyak usaha yang sudah mereka keluarkan, misalkan apa ya? Lanjut saja lah. Saya pernah soal gini saya pernah dengar cerita. Saya pernah dengar cerita. Ini maksud pernah saya baca ini. cerita. Coba. Saya pernah dulu. Awas kalau nggak lucu ini. Bukan lucu. Gimana? Tentang Lanjut saja jangan- kalau nggak lucu. Jangan sampai kita mudah menghakimi orang lain. Judul ceritanya. Entahlah apa judulnya. Judulkan sendiri pokoknya mah. Jadi pernah gini. Gimana? Di kereta. Iya. Ya, di kereta ada dua anak kecil. Real life itu real life. Ya. Ini kisah nyata ini. Entahlah lupa. Sok. Lanjut. Ada dua anak kecil. Kereta itu kan tenang ya, penumpangnya tenang. Tiba-tiba ada dua anak berisik. Betul. Dua anak berisik. Mereka ketawa kiwi ya. Mereka nunjuk-nunjuk di luar itu ada pohon, itu ada apa? Itu ada mobil segala macam. Pokoknya berisik. Oh, yang dilihat di kereta aja ya? Iya semuanya. Oh berisik. Ngapain? Ketawa kiwi. Ngotah pokoknya. Penumpang yang lain itu keganggu. Penumpang yang lain itu keganggu. Apa sih ini anak-anak berisik banget? Sepertinya dilihat ternyata yang membersamai si anak-anak tersebut ada bapak-bapak. Ya. Para penumpang mengasumsikan itu bapaknya. Kata penumpang di situ, Pak, punten, Pak maaf, itu tolong anak-anaknya dikondisikan anak-anak bapak berisik mengganggu penumpang lain. Oke. Ya. Lalu kata si bapak yang tadi, penumpang kan keganggu ya tadi. Iya. Kata si bapak yang tadi, oh maafin ya, saya bukan bapaknya, saya pamannya. Pamannya, kenapa? Dua anak ini, kedua orang tuanya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Oh, Masya Allah. Mereka ini baru kelihatan ceria pada hari ini. Padahal beberapa hari yang lalu mereka murung. Jadi Nggak jadi sedih ya? jadi murung. Jadi murung. Saya sendiri baru ngelihat mereka aktif, mereka senang pada hari ini ketika naik kereta ini. Jadi para penumpang itu yang tadinya sudah menjudge mereka anak nakal, jadi ya sudah jadi bersimpati gitu ya? Iya, bersimpati. Jadi itulah ya poinnya. Ini bagus ya. nih, ini. Jangan sampai kita mudah mencap orang lain tanpa kita tahu Terlalu latar cepat. belakang. Iya, latar belakang kenapa sih kayak gini.
Jangan sampai terlalu cepat menghakimi dalam konteks Ini cerita yang tadi akan saya ceritakan sama persis. Anda bisa aja. Ya, jadi ya Oke, kita tidak bisa menghakimi sesuatu yang tidak kelihatan. betul. Ya, itu. Ada banyak hal yang mungkin sama seperti halnya gunung ya. Gunung yang kita lihat di sekitar kita itu ternyata di apa yang kecil ukurannya di permukaan tapi ternyata di dasarnya lebih ini lagi. Atau banyak cerita-cerita pendidikan tentang Banyak. kayak Albert Einstein gitu kan ya. Heeh. Itu kan dia dicap di sekolahnya pokoknya sama gurunya tidak Iya, itu iya, kan ya. Apa tidak apa? Tidak mampu mengikuti pelajaran Oh, masa gitu. sih? Terus pokoknya Sejaman dia nggak sama bisa lah Albert gitu, katanya gitu kan ya. Sejaman. Kata gurunya gitu, dia nggak bisa ngikutin pelajaran gitu deh. Sangkatan. Nah, sama mamahnya dikeluarin aja sama mamanya. Albert Einstein. Albert Einstein kan. Iya, iya, iya. Masa sih? Pernah dengar? Iya, pernah dengar. Ceritanya kan gitu, dia dikeluarin dari sekolah. Gitu. Oh, Karena dia dicap seperti itu, terus kata mamahnya apa sih katanya? Kata gurunya kalau nggak salah pernah dengar. Mamahnya tuh bilang bahwa mamanya guru. Enggak, soalnya Mamanya gini, Albert Einstein. gurunya itu kalau nggak salah ya. Mamanya tuh ngajar jadi guru. Bukan, gurunya tuh nggak sanggup ngajar si Einstein, lalu kemudian dibawa pulang sama gurunya, Sama dibawa ke mamahnya. rumahnya, enggak, sama gurunya dianterin ke rumahnya, Oh. dianterin ke rumahnya, kata gurunya, namanya simpelnya gini, udah nggak bisa, udah nyerah gitu, anak anda bodoh. Gitu. Astagfirullah. Kata Usjudu. gurunya. Astagfirullah. Jadi gitu, kalau nggak salah sih, padahal kan kita tahu bahwasanya Albert Einstein jadi penemu apa? rumus Itu MC gravitasi bumi. Itu seri Isaac Newton ya, Newton. Oke. Terjabar. relativitas waktu, Fisika ya, relativitas guru waktu. besar fisika. Wah. Oke. Jadi kan kita nggak boleh Hampir apa ya? sama lah. Kan dia sendiri yang bilang, Iya. entah dia atau Thomas Alva Edison tuh yang bilang bahwasanya kita nggak bisa nyuruh ikan untuk terbang gitu. Heeh. Nyuruh ikan untuk terbang kecuali Kecuali ikan ikan Indosiar. Gitu kan? Dulu itu juga dulu. Nah, jadi gitu, jadi bahwasanya tiap orang Kejamanan tuh. gitu ya. Jangan. Zamanan. Tiap orang punya Jangan sama Albert Einstein. punya kemampuan masing-masing gitu ya, punya skill masing-masing gitu. Dan itu juga jangan sampai kita cepat menghakimi anak gitu ya. Iya, Anak saya bodoh gitu. Anak saya nggak bisa apa-apa gitu. Padahal ternyata siapa tahu anaknya punya bakatnya di yang lain Iya. gitu. Oke. Jadi memang ini menarik ya, pelajaran berguna, bermanfaat untuk kehidupan kita dalam keseharian. Bisa jadi sering kita bertemu dengan kejadian-kejadian yang sama lah ya, seperti itu. Anip, ada pengalaman mungkin tentang kejadian ini? Tidak Ada pengalaman dicap bodoh. Punya pengalaman dicap bodoh tidak? pendapat tentang dewasa itu tidak mudah menghakimi, betul nggak sih menurut Betul, Anda? betul. Betul ya. Dan jawabannya sudah terpenuhi yang kedua. Sudah habis sebetulnya. Menyimak dan tadi. Oke, terima kasih. Baik, Ya emang Ya. seperti itu sih kodratnya. betul ya, Iya. setuju ya. Oke, tidak mudah menghakimi. Cerdas sekali anak-anak kelas 7A ini ya, bisa membuat definisi tentang ini. Iya, bikin Oke. Hanif bingung. Oke, lanjut ya ke urutan ketiga. Ini supaya Anip tidak kehabisan bahan, jadi kita Nggak apa-apa, saya kasih dulu. Dari awal aja. Saya kasih ya. dewasa itu katanya Saya ngambil pelajaran dari Nanti kesimpulannya. kesimpulan istinbat ya. Oke. Kesimpulan yang ketiga teman-teman, bahwa ada di antara teman kita, anak-anak kita di adik-adik kita di kelas 7 mengatakan bahwa dewasa itu dia memilih diam daripada terlibat perdebatan yang tidak penting. Kan sering ya kita dalam keseharian mungkin cekcok, bertengkar, debat dan semacamnya gitu kan ya. Nah, maka kelas 7 ini bilang bahwa memilih diam daripada diam gitu. Mending diam daripada debat hal-hal yang tidak penting. Ini gimana pandangan Ani? diam dalam berdebat bukan berarti bisa dibilang cupu ya. Iya. Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Sekiranya maslahat kan, apalagi kita berdebat masalah hal yang tidak penting, khususnya para buat masalah wanita lah, perempuan lah ya. Mungkin ini Kompetisi itu kan, Ya, tapi Pengalaman pribadi itu coy. itu ya. Ya maksudnya lebih baik ditarik mundur lah, bukan berarti saya menyerah, tapi ya buat apa gitu, gak ada gunanya. Toh dikawin aja belum tentu ya. iya. Pengalaman saya tinggal akhirnya kan. Kenapa wanita? Iya. Curhat.
Itu emang studi kasus sih Pak. Studi kasus Jadi- ya. Jadi ya buat apa gitu bertele-tele berdebat ki. Tapi pada akhirnya Apa gitu kan, dapat apa? esensinya apa sih? Nah, Kan kita iya. udah dituntut untuk menjadi dewasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dewasa sekali ya. Akhirnya saya ngomong. Iya, gak kehabisan bahan sekarang Pak ya. Oke. Yang kedua, mungkin pendapat Ami gimana, Om Ami? Kayaknya saya Tentang kehabisan bahan. Wayana sekali ya Bang ya. Memilih diam daripada terlibat perdebatan yang tidak penting. Mending diam ya. Gimana? Dewasa tidak sih cara seperti itu? Itu bukan maksudnya untuk melanjutkan perdebatan gitu ya, untuk melanjutkan saling adu argumen, itu bukan berarti kita tuh cukup pintar untuk berdebat gitu ya. Justru sebenarnya kita tidak dewasa, benar sih. Nah, kayak misalkan kita sekarang ramai ya bahwasanya kayaknya ya semenjak dari tahun 2019 kayaknya ya. Yang Wah, mana? kita semakin di media sosial tuh kayaknya kita semakin Polarisasi. Iya. itu sih. Kayaknya semakin ricuh gitu ya. Iya. Kita semakin banyak berdebat di media sosial. Padahal kalau di dunia nyata gitu ya, Betul. kita nggak bakalan Biasa berani aja gitu. gitu. Nggak bakalan berani kita langsung saling adu argumen. Tapi kalau di media sosial Jadi sangat empati mengerikan dulu sekali. oleh netizen. Iya, kemudian betul. yang dilabrak. Jempol kita lebih berani. Ayo nama debatnya ku ieu nya. Iya. Wah, paling-lincah jempol aja. Asli. Jadi gitu. Jadi apa ya? Ketika kita justru dan sebenarnya saya belum bisa melakukan hal ini gitu ya. Gimana? Bahkan untuk hal-hal sepele pun ya, kayak misalkan masalah bola, anime itu masih diperdebatkan sampai sekarang gitu. Masya Allah. Kacang panjang dan buncis. Udah cukup lah, bagus. Jahe jengkol. Om Firman gimana? Menurut Om Firman, memilih diam daripada terlibat perdebatan yang tidak penting. Ini tidak penting ya, harus Iya, digaris bawahi, Pak. Bukan berarti kita Ya kan gini, ini baik mau penting maupun nggak penting, saya kira untuk menjadi dewasa tuh ketika kita sudah mampu mundur dari perdebatan itu sudah cukup dewasa sebenarnya. iya. Kan kalah dalam berdebat tuh bukan berarti Cundang. pecundang, bener. Untuk mundur pun butuh keberanian gitu. Tapi saya kira ini penting ya. Penting maksudnya harus digarisbawahi kalimat daripada terlibat perdebatan Oh, iya. tidak penting. Tidak Oke. penting. Emang ada kalanya kita harus Iya, berdebat. karena ada kalanya kita harus berdebat, berdialektika, diskusi itu hal-hal yang tidak terhindarkan. Wajadilhum billati hiya ahsan kan ya. Berdebatlah dengan cara yang baik, artinya untuk sesuatu yang baik, mendapatkan. Silakan Om Firman bagaimana? Sudah. Sudah ada terus terus Ustaz Iqbal. Tapi itu Gimana? Saya MC host. Ini dibahas juga enak lagi nih, apa maksudnya? Karena kita kan tadi ya yang saya bilang bahwa sejak tahun 2019 itu tingkat Perdebatan di dunia maya. jangankan hal yang sebenarnya hal yang patut kita perdebatkan. Jangankan sesama muslim gitu ya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tuh perdebatan antara non muslim dengan muslim tuh fine aja gitu. Fine aja, kayak misalkan siapa Dokter Zakir Naik ya. Nah, kan sekarang sudah tidak lagi membuka apa? dialog di muka umum gitu. Nah, ini justru kita sedang memasuki tahap-tahap kritis gitu. Kritis sekarang teh. Walaupun ini adalah perdebatan yang penting. Kalau dulu kita mulai menyampaikan pendapat yang seolah bukan kontroversial, yang melawan arus ya gitu kan. Enak untuk menyampaikan. Soalnya orang lebih nerimo gitu kan untuk menerima pendapat. Tapi kalau zaman sekarang dilaporin ke polisi lah, ITE. Betul. diadukan lah, di inilah ya. Banyak ya kasusnya seperti itu. Iya. Jadi ya memang sejak itu tadi disebutkan bosnya sejak tahun 2019-an lah ya, polarisasi seperti itu. Justru yang memancing gitu kan, yang memperkeruh suasana justru ternyata apa istilahnya ya, perbedaan yang seolah ya sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kan, tapi seolah dianggap wah gitu, terlalu wah gitu, jangan ya. Betul. Jadi ya hindarilah untuk berdebatan, bukan hanya sesuatu yang kurang penting, tapi mungkin jangan sampai kita ikut-ikutan berdebat terhadap hal yang mungkin tidak atau kurang kita kuasai. Betul. Ya, jadi sekali lagi benar tadi yang disampaikan,
untuk mundur di dalam perdebatan yang kiranya nggak Tidak terlalu penting. nggak penting, kurang wah itu kurang penting banget ya, dibutuhkan keberanian dan tentu saja kedewasaan. Nah, di situ kedewasaan kita diuji. Betul. Sepakat. Terlalu besar kayak saya kira ya memang yang dikorbankannya jika harus mendebatkan hal-hal yang tidak penting, jadi persaudaraan lah, jadi mungkin pertemanan lah jadi putus atau seperti apa itu.